Apabila baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi, dan apabila buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat." Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, sekali lagi hadirin, lalu kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah. As-salatu khairu maudhu. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Banyak orang mengerjakan sholat hadirin, tapi tidak memperhatikan. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya setiap hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini hadirin, khotib selalu berwasiat, terutama pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan amalan-amalan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin dan muslimat hadirin yang telah mengabaikan amalan dan ajaran Islam pada zaman ini. Salat saja yang sebagai tiang agama serta bagian terpenting setelah iman dan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, benar-benar sudah diabaikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Hud radhiyallahu anhu, Nabi sampaikan,
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila baik salatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan apabila buruk salatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat." Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi sekali lagi, hadirin. Lalu kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mula Ali Khori rahmatullah alaih menyatakan, hadirin, bahwa para alim ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasannya solat adalah kewajiban terpenting setelah iman. Maka hal ini diperkuat lagi oleh hadis Nabi yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salatu khairu maudhu. Solat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengerjakan solat, hadirin, tapi tidak memperhatikan solat berjamaah. Padahal solat berjamaah adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan solat berjamaah, hadirin. Dan ini menandakan apa, hadirin? Ini adalah perintah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u marrakin, yang artinya dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan apa, hadirin? Ini adalah perintah Allah kepada umat untuk sholat berjamaah, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, hadirin, jangan mengerjakannya sendirian atau di rumah, hadirin, tapi hendaknya mengerjakannya di masjid atau musola dengan berjamaah. Maka Nabi sampaikan keutamaan solat berjamaah. Solatul jamaati afdalu min solatil faddi bisaba'in wa isrina darajah. Solat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada solat sendirian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagian besar umat saat ini hadirin pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko atau meninggalkan pekerjaan sejenak atau berhenti sejenak dari pekerjaan, merupakan suatu kerugian hadirin, dan membuat hati tidak enak. Namun bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya hadirin, tidak akan mengutarakan alasan sepele seperti ini. Maka mengenai itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya dalam Al-Qur'an, rijalul la tulmihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Quran surat An-Nur ayat 37. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama waktunya, yaitu di awal waktu. Yang kedua hadirin, ciri-ciri salat Nabi yaitu tempatnya di masjid atau musola atau di mana saja tempat azan dikumandangkan. Dan yang ketiga hadirin, ciri-ciri salat Nabi yaitu caranya berjamaah. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan dan fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada umat ini hadirin, yaitu tentang sholat berjamaah hadirin, telah banyak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Yang terutama hadirin, yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi, Nabi sampaikan, barang siapa yang sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama hadirin, bebas dari neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Dan inilah hadirin keutamaan sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan hadirin, kita semua yang hadir di sini hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan dan kefahaman untuk bisa mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi, yaitu sholat berjamaah. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا وسجاميا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قريتنا كقريتي مساجدنا كمسجدي بيوتنا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رجالنا كرجالي نساءنا كنسائي سبياننا كسبيان صحابة رضي الله عنهم اللهم اجعلهم حفظ القرآن العلماء العاملين الداعي برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.